Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kemarin, yaitu adalah pembuatan aplikasi Android Kota Madiun Online menggunakan Adobe Animate CC. Ya. Sebelum kita masuk di pembelajaran, kita aktifkan dulu untuk Camtasia-nya agar nanti Anda bisa mengulanginya di rumah. Ya. Sambil diperhatikan caranya, tetap sama di di Microsoft Button, di Camtasia, dipilih Camtasia, nanti akan muncul di situ adalah programnya Camtasia. Ya, seperti ini tampilannya, dan kita jangan lupa klik di record screen. Maka kita akan otomatis untuk merekam dari komputer kita. Dan tidak lupa, sebelum kita mengawali kegiatan hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Untuk hari ini ada yang tidak masuk? Semuanya masuk ya? Oke. Untuk tujuan pembelajaran hari ini itu adalah agar peserta didik mampu atau dapat mengatur Air for Android. Ya, Air for Android adalah pelajaran yang kemarin, materi kemarin. Jadi pertemuan ke-6 kemarin kita telah membahas cara mengekspor, yaitu mengekspor movie. Caranya adalah seperti ini. Kita klik file, kita pilih klik ekspor, selanjutnya adalah ekspor movie. Dari sini, dari pertemuan kemarin, ada yang tanyakan? Oke, tidak. Jadi sudah jelas semuanya ya. Kemarin juga sudah ada beberapa yang sudah mengumpulkan untuk hasil karyanya yang berbentuk SWF kemarin, yang berbentuk movie. Sudah ya. Untuk Adi dan juga Ani kemarin belum, segera dilengkapi. Nah, pertemuan ke-7 hari ini itu adalah mengatur Air for Android. Apa sih Air for Android itu? Ya, Air for Android itu adalah menjadikan file SWF kita menjadi sebuah aplikasi APK yang nantinya bisa kita install di HP kita, di Android, ya, terutama adalah HP Android tentunya, ya, itu. Ya, cara untuk masuk ke Air for Android itu caranya mudah. Yang pertama adalah klik file, seperti biasa klik file. Yang kedua adalah Air 20.0 atau 20.0 for Android setting. Jadi adalah di sini pengaturan awalnya. Diingat ya, caranya cukup mudah. File Air 20.0 for Android setting. Oke, bisa diingat-ingat? Oke. Ya, diingat-ingat ya. Maka dia akan muncul seperti ini tampilannya. General, deployment, icon, permission, dan lain sebagainya. Ya, untuk hari ini kita akan mengatur untuk 3 saja, yaitu general, deployment, dan juga icon. Ya, ini cukup untuk membuat file kita kemarin menjadi sebuah APK, ya, sebuah APK yaitu tadi. Yang pertama adalah general, ya. Pada tahap general digunakan untuk mengatur secara umum APK yang akan dipublish, meliputi output file. Ada yang tahu output file itu bahasa Indonesianya apa? Ya. Kalau dalam diterjemahkan secara harfiah, output file adalah keluaran output. Output itu keluaran, file itu adalah data keluaran, ya, hasil datanya kalau dalam bahasa mudahnya. App name itu adalah nama aplikasinya. App ID itu adalah semacam kodenya. Version itu adalah versinya, maksudnya versi 1, versi 2, dan lain sebagainya. Version label itu adalah
umpamanya ada pernah dengar versi beta. Nah, versi beta itu adalah versi percobaan. Ya, sebenarnya pre-launching kalau dalam bahasa kesehariannya itu. Aspek rasio itu adalah aspek itu apa? Aspek itu adalah luasan rasionya. Jadi semacam ukuran rasionya nantinya. Ya, contohnya seperti ini. Jadi general ada yang namanya auto file. Ya. Kalau default name-nya itu adalah untitled strip 1.apk. Kalau umpamanya Anda pengen milih tempat penyimpanannya itu ada di sini. Browse, ya, tinggal kita pilih nanti tempat penyimpanannya di mana. Ya. Seperti kemarin yang sudah saya katakan bahwasanya kalau untuk menyimpan di file, ya, itu jangan menyimpan di C, yaitu simpanlah di D ataupun di E. Ya, sini. Aplikasi name itu adalah nama aplikasi. Jadi bisa Anda kasihkan nama dengan nama Anda spasi file atau spasi APK dan sebagainya. APPAD contohnya adalah com.yourdomain.application name. Jadi adalah ini sebagai identitas Anda nantinya. Versionnya bisa Anda pilih satu dulu karena kita kan baru membuat kemarin. Version label kita pilih label beta. Nah, untuk aspek rasio ini ada dua pilihan. Nah, karena kemarin kita membuatnya landscape, kita bisa memilihnya portrait ataupun landscape. Ya, kita kasih landscape saja seperti kemarin. Untuk full screen, ya, kita jangan lupa dicentang. Ya, untuk auto orientation-nya ini adalah digunakan apabila kita pengen membuat aplikasi kita itu otomatis. Jika HP-nya diberdirikan nanti otomatis portrait. Kalau dimiringkan itu akan otomatis landscape. Itu namanya adalah auto orientation-nya dan akan muncul input filenya adalah di sini SWF dan juga XML, ada dua nantinya. Tapi yang di sini. Tapi yang kita kasihkan, yang kita muncul itu adalah SWF nantinya di HP kita. Yang selanjutnya adalah deployment. Pada tab deployment terdapat pengaturan sertifikat, di mana kita harus membuat sertifikat dan juga password agar pengguna lain tidak dapat mengeditnya. Mengeditnya di sini adalah umpamanya kita mau mengekspornya. Jadi dia tidak akan bisa mengekspor ulang. Ya, kecuali umpamanya sertifikat kita dihapus diganti dengan sertifikatnya dia, itu juga bisa. Ya, jadi harus hati-hati untuk upload data. Ya, contohnya adalah seperti ini sertifikatnya. Sini. Dan juga kalau kita sudah punya, kita pilih browse, kita masukkan sertifikatnya. Kalau umpamanya belum, kita pilih create. Create itu digunakan untuk apa? Saya tahu. Oke, benar. Yaitu adalah membuat suatu sertifikatnya. Jadi nanti akan ada file tambahan yang berbentuk sertifikat. Jadi bentuknya nanti ya sertifikat berbentuk data. Jadi bukan sertifikat kota, itu bukan. Ya. Untuk passwordnya, umpamanya Anda malas untuk mengingatnya, kita pilih remember password for this season. Itu bisa. Device release. Yang terpenting adalah ada yang di sini adalah air runtime. Ya, air runtime ada di situ, ada dua pilihan, ada embed air runtime with application. Itu maksudnya adalah untuk air runtime-nya itu sudah include di dalam file kita. Tapi umpamanya Anda sudah punya di HP Anda adalah air runtime, itu dipilih get air runtime from Google Play. Ya, akan lebih memudahkan kita pilih yang embed air runtime with application agar nanti memudahkan pengguna untuk menginstalnya. Tapi kelemahannya di sini adalah filenya menjadi lebih besar. Jadi
tambahannya runtime ini sekitar 8 MB. Tapi enaknya untuk untuk pengguna yang kita kasihkan itu tidak perlu mendownload lagi dari Google Play. Seperti itu perbedaannya. Ya. Icon itu adalah semacam gambar yang akan tampil di halaman pembuka di HP kita. Kan ada kecil-kecil itu, ada WhatsApp, ada BBM di situ, ya itu akan muncul di situ icon kita. Untuk icon kita itu ada beberapa pilihan. Pada tab icon terdapat 6 ukuran icon yang akan digunakan untuk icon program kita. Jika ketika program telah dilakukan, maka ketika pengaturan telah dilakukan, maka tekan publish untuk menjadikan file APK. Ya. Itu. Jadi apabila kita sudah punya icon, kita kemarin kan sudah buat iconnya. Di sini untuk ukurannya juga bervariasi. Di sini adalah ukuran berdasarkan pixel. Jadi adalah 36 kali 36 pixel, jadi kecil banget. Kalau dalam senti itu sekitar setengah senti, ya, kecil sekali, sepersekian senti. Ada lagi adalah ada 48 kali 48 pixel juga, 72 kali 72, jadi 96 kali 96, dan juga ada 144 kali 144, dan yang paling besar adalah 192 kali 192. Ya. Ini perbedaannya bukan di ukuran HP itu besar enggak, tapi adalah resolusinya. Jadi tetap nanti ukurannya adalah sama seperti program yang lain ukurannya, tapi adalah tingkat kecerahannya di sini. Ya. Jadi ikonnya kecerahannya ini nanti akan lebih tajam apabila yang paling besar. Nah, 192 ini. Ya. Kalau mamanya Anda sudah punya, kita klik browse ini. Diklik browse, dicari di tempat penyimpanan kita. Apabila mamanya kita di sini ada previewnya, di bawahnya ada previewnya itu. Apabila kita mamanya tidak suka dengan tampilannya, kita bisa membuangnya dengan ini, tempat sampah ini, trashnya ini. Nah, apabila mamanya kita ambil lagi, setelah kita klik trash, kita ambil lagi di sini, itu bisa. Ya, kita tekan publish. Oke. Dari sini ada yang tanyakan? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, sekarang saya kembali bertanya untuk Mas Adi. Ya, pertanyaannya, bagaimana cara untuk masuk ke Adobe Air Setting? Oke, benar sekali. Jadi caranya cukup mudah, yaitu dengan file pilih Air Adobe Settingnya ya. Itu. Oke. Kalau sudah ada yang tanyakan, ada di sini ada yang berani menyimpulkan? Oke, benar sekali Mbak Ani. Untuk kesimpulannya adalah untuk membuat APK di Adobe Animate itu cukup mudah. Ya, karena kemarin kan sudah belajar membuat animasinya. Ya, tinggal mau menjadikan APK itu cukup mudah ternyata. Tidak perlu bersusah payah. Ya. Oke, tugas selanjutnya adalah selesaikan aplikasi yang telah dibuat. Ya. Lalu jadikan menjadi format APK. Kirim tugasnya ke alamat email saya, yaitu basukimagistra@gmail.com. Ya, saya tunggu. Paling lambat adalah hari Selasa depan. Ya, kurang 1 minggu, cukup mudah caranya. Nanti bisa gunakan lab komputer apabila lab komputernya kosong. Seperti itu. Ya. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Terima kasih. Ya, jadi sebenarnya sedikit motivasi buat Anda, sebenarnya membuat APK itu cukup mudah, membuat aplikasi itu cukup mudah. Kita bisa menggunakan Adobe Animate CC. Terima kasih untuk hari ini, sampai jumpa di lain kesempatan. Saya akhiri, hati-hati jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.